Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Ruri Alfetri Hidayah dari Teknik Elektro. Dengan bangga mempresentasikan proposal komputer desain saya yang fokus utama proyek ini adalah menjaga jantung operasional kelistrikan di sistem yang sangat ekstrim, yang berjudul Analisis Dampak Suhu Lingkungan Tinggi terhadap kondisi panel distribusi dan di andalan sistem kelistrikan di area produksi PT Huayu Nikel Combat HNC Morowali, dengan NIM saya 202502300052. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi operasional di PT Huayu Nikel Combat Morowali. Sebagai industri berat, area ini dikenal memiliki suhu lingkungan yang sangat tinggi akibat paparan sinar matahari yang langsung. Kondisi ini memberikan dampak signifikan pada sistem kelistrikan, terutama pada panel distribusi. Selanjutnya adalah lokasi kritis. Lokasi ini berada di PT HNC Morowali, kawasan industri berat. Yang kedua adalah kondisi lingkungan wilayah dengan suhu udara tinggi berpapasan langsung dengan sinar matahari. Yang ketiga adalah opsi kritis panel distribusi dan trafo yang terletak di outdoor yang berpapasan langsung. Data yang kami menunjukkan kondisi overload suhu bodi trafo pada siang hari itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Setinggi ini bukan hanya menurunkan efisiensi, namun secara serius berpotensi merusak isolator dan kondektor yang berujung pada sistem trip atau gangguan sistem total. Masalah ini juga menyangkut keselamatan teknisi yang sedang bekerja. Selanjutnya adalah masalah utama hotspot suhu berlebih. Untuk menjawab tantangan ini, proyek komset ini bertujuan ganda. Pertama adalah menganalisis hubungan sebab-sebab suhu tinggi dan paparan sistem. Keduanya yaitu yang terpenting adalah merumuskan solusi mitigasi yang butuh sekedar teorisi tetapi praktikal dan siap diterapkan di lingkungan PT HNC. Fakta observasi awal satu adalah suhu ambient, yang mana suhu ini mencapai 36 sampai 37 derajat Celcius apabila di siang hari, dari sekitar jam 11 siang sampai jam 2 siang. Itu sangat tinggi dan potensi risiko menurunkan kualitas isolasi, konektor longgar, penurunan efisiensi sistem, dan ancaman keselamatan kerja bagi pekerja di PT HNC. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Secara teoritis, masalah ini didukung kuat. Kenaikan suhu sedikit saja dapat memotong umur perawatan sehingga setengahnya. Inilah mengapa pengalihan suhu melalui sistem ventilasi atau heating dan pendingin pasif sangat krusial. Bukan hanya untuk mencegah trap, tetapi juga untuk menjaga investasi dan umur panjangnya aset perusahaan. Rumusan masalah ini adalah yang saya bagi adalah menjadi dua, yaitu analisis kausal atau menganalisis hubungan antara suhu dan performa sistem. Yang kedua adalah perancangan solusi, perancangan rekomendasi teknis dan operasional yang praktis. Selanjutnya adalah kajian teori, faktor keandalan. Metodologi kami berfokus pada pendekatan empiris. Kami akan melakukan pengukuran suhu yaitu pada harian, pagi, siang, dan sore pada titik-titik vital, khususnya pada bodi trafo dan kabel yang ada di lorong kabel. Data yang akan menjadi basis kami itu untuk memetakan suhu panas atau hotspot yang menjadi prioritas intervensi. Yang pertama adalah realities komponen, kenaikan suhu 10% derajat Celcius, kenaikan suhu 10 derajat Celcius menurunkan masa pakai 50%. Yang kedua adalah efek resistensi suhu resisten kabel yang mengganggu distribusi. Yang ketiga adalah pengalihan suhu. Pentingnya ventilasi dapat mengurangi suhu ruangan hingga 15 Celcius dan cooling pasif. Selanjutnya adalah metode penelitian dan data koleksi. Momen krusial presentasi ini adalah data yang nyata yang saya ambil di lokasi seperti yang ada di gambar yang saya lakukan ini, yaitu di PD4
yang dimana PD4 ini langsung berpapasan dengan matahari, dan ini saya ambil sekitar jam 9 pagi, dan 9 pagi belum terlalu panas tetapi suhunya mencapai 27 derajat Celcius. Apabila saya ambil pada siang hari yang langsung panasnya masuk ke dalam panel distribusi itu sampai 30 sampai 32 derajat Celcius, yang dimana itu sangat tinggi pada suatu panel distribusi. Walaupun di sana terdapat AC yang terlihat AC, dan juga ada beberapa fan, 1 dan 2 fan yang ada di sana, yaitu dan 2 AC. Kami mengusulkan 3 solusi. Yang pertama yaitu adalah memasangkan heading dan penggunaan cat reflektif untuk memantulkan panas. Yang kedua adalah meningkatkan ventilasi untuk menjaga kotoran udara, yang dimana itu sudah dilakukan, yaitu memasang ventilasi, namun itu kurang, mungkin bisa ditambah lagi. Yang selanjutnya adalah solusi ini bertujuan untuk suhu internal panel secara signifikan dan sustainable. Baik, yang selanjutnya adalah rekomendasi solusi teknis mitigasi, yang dimana pendingin pasif atau pemasangan kanopi atap untuk menghadapi matahari, yang dimana itu pada trafo dan juga untuk beberapa panel, dan juga bisa dipasang gorden atau untuk jendela biar bisa menghadap matahari langsung. Yang kedua adalah menggunakan cat reflektif mengurangi penyerapan panas, dan yang ketiga adalah meningkatkan ventilasi, menambah ventilasi alami atau mekanik kipas pada ruangan tersebut yang saya bilang tadi. Salah satu solusi teknis aspek operasional juga penting. Kami menyarankan sesuai jadwal kerja teknisi agar mereka bekerja pada jam suhu rendah, yang secara langsung meningkatkan keselamatan dan fokus kerja. Secara garis besar, fase mengumpulkan data dan analisis akan memakan waktu sekitar 3 sampai 5 minggu. Ya, baik, yang terjadi adalah kesimpulan saya ambil adalah suhu lingkungan tinggi terbukti menjadi faktor utama penurunan kondisi sistem kelistrikan di PT HINC. Kontribusi proyek meningkatkan keadaan sistem distribusi listrik, mencapai efisiensi energi jangka panjang, dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan teknisi. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, proyek ini adalah upaya nyata dalam menjaga keadaan sistem kelistrikan di Seram Barat. Rekomendasi yang kami hasilkan akan memberikan kontribusi ganda, efisiensi energi bagi perusahaan dan jaminan keselamatan bagi para pekerja. Ini adalah proyek konservasi memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Jadi kedepannya mungkin bisa ditambahkan aplikasi atau alat buat pendeteksi jarak jauh untuk suhu, yang dimana alat itu akan berbasis IoT dan diletakkan di setiap lorong kabel untuk menjaga sistem tetap kondisi, dan dimana suhu akan berlebih akan menghidupkan alarm tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.